Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan wisatawan menderita luka-luka dan 1 orang dilaporkan tewas akibat bus yang mereka tumpangi terjun bebas ke jurang di kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal. Sakit hati diberikan THR saat dipecat. Mantan karyawan melempar bom molotov dan menyerang kantor perusahaan ekspedisi di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta. Semarakan Hari Tari Sedunia, ratusan seniman menggelar tarian di Kabupaten Klaten. Ratusan mantan narapidana tindak pidana terorisme dalam Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri Semarang menggelar acara halal bihalal dan silaturahmi kebangsaan. Acara itu dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Acara halal bihalal berlangsung di Krapyak, Semarang Barat. Ratusan mantan napi tindak pidana teroris ini datang dari berbagai penjuru daerah di Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT menyatakan program deradikalisasi membutuhkan peran serta mantan narapidana terorisme. Para mitra deradikalisasi diharapkan bisa membagikan pengalaman mereka ke masyarakat sehingga pemahaman yang melenceng dari ideologi bangsa bisa terhindarkan. Lewat mitra deradikalisasi juga bisa menyebabkan pemahaman nilai-nilai Islami yang moderat, cinta damai karena tidak ada satu agama pun yang mengajarkan tentang kekerasan. Apa namanya nanti? Rasa kebangsaan, rasa toleransi, rasa kedamaian, rasa penyesalan, rasa hijrah untuk kembali ke jalan yang benar, ya, yang semakin baik untuk menjaga semua persaudaraan kita semuanya. Ini yang sudah kita rasakan suasana pada hari ini. Berikutnya ke depan, kawan-kawan kita ini akan membagi pengalaman mereka, membagi sentuhan hidayah mereka terima kepada mereka yang masih di luar, maupun mereka yang sudah di dalam, akan tapi belum tersentuh hatinya. Saudara, ada sebuah tradisi unik di Meranggen, Kabupaten Demak yang masih berlangsung hingga saat ini. Setiap anak laki-laki yang pintar mengaji akan mendapat perlakuan istimewa saat hitan atau sunat. Ia diarak mengelilingi kampung diiringi puluhan kuda, kereta wisata, hingga marching band. Dengan menaiki kuda, Akbar Rizky diarak keliling kampung. Ia bukan anak raja, tapi anak yang hitan atau sunat di Kampung Brumbung, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Arak keliling kampung ini sangat istimewa karena diiringi 50 kuda, kereta wisata, hingga marching band. Ini bukan karena Akbar Rizky anak seorang ningrat, tetapi karena ia pandai mengaji. Sehingga saat sunat, Akbar Rizky mendapat perlakuan istimewa sesuai tradisi dari budaya setempat. Oh, ini acara Walid Matul Khitan, Mas. Jadi untuk tradisi di Meranggen sini, apabila anaknya pinter ngaji, bisa ngaji lah pastinya. Orang tua punya hajat, diarak dari tempatnya simbah, dibawa pulang ke rumah. Dan diiringi mulai dari tradisi kuda lumping, terus rebana, drum band, sampai ini ada kembang manggar ini. Ini semua masih keluarga semua. Ini ada sawah tetap akan kita uri-uri karena ini juga tradisi budaya kita untuk harus kita pertahankan. Alhamdulillah ya, untuk warga antusias mengikuti kegiatan ini. Insya Allah ke depan tetap akan kita kemas untuk kegiatan yang rutin dalam kegiatan tahunan. Terima kasih. Arak-arakan dimulai dari rumah kakeknya dan berakhir di rumah orang tuanya. Jarak yang ditempuh kurang lebih 4 km. Pawai ini pun jadi tontonan warga desa. Bisa bikin meriah masyarakat di sekitar Merauke dan di sekitar Merauke juga. Jadi lebih meriah karena ini juga banyak yang ikut juga gitu. Masyarakat banyak sekali. Lewat tradisi ini diharapkan mampu memotivasi anak-anak untuk pintar mengaji hatam Al-Quran. Sehingga penyelenggaraan tradisi iring-iringan anak hitan dengan 50 kuda terus lestari. Ali Mustafiri melaporkan dari Kabupaten Demak. Meski datang dari keluarga petani cabai, tak membuat seorang anak berhenti meraih cita-citanya. Muhammad Haidar Hamzah, siswa MAN 1 Kabupaten Brebes, mampu menembus 13 universitas luar negeri ternama. Kini, Haidar sibuk mencari beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya.
Haidar Hamzah, siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Brebes ini istimewa. Bagaimana tidak, ia diterima di 13 universitas luar negeri ternama yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek berdasarkan top 100 universitas terbaik dunia. Deretan universitas itu tersebar di Amerika, Kanada, Inggris, dan Australia. Anak ketujuh dari 8 bersaudara ini bukan datang dari keluarga mampu. Ia adalah anak seorang petani cabai yang rata-rata pendidikan keluarganya hanya sampai ditinggal sekolah menengah atas. Namun, kecintaannya terhadap robotik ditambah dorongan semangat orang tua membuat dirinya berusaha hingga mampu diterima di sejumlah universitas ternama. Anak yang besar di Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom ini berharap lewat dunia robotik ia mampu berkontribusi terhadap bangsa. Saya mengikuti program persiapan dari Kemendikbud sebagai salah satu siswa berprestasi yang akan didanai untuk melanjutkan pendidikan di salah satu universitas unggulan dunia. Jadi saya telah menyiapkan ini kurang lebih hampir 1 tahun sejak saya kelas 11. Kalau di Brebes sendiri ada 4 anak, namun yang saat ini sudah diterima di universitas dan dinyatakan sebagai worthy baru saya, alhamdulillah. Kepala Man 1 Brebes mengatakan Haidar telah menunjukkan perkembangannya sejak duduk di bangku kelas 10. Haidar pun kerap jadi finalis kejuaraan robotik hingga ke tingkat Asia. Lewat prestasinya ini, anak dari pasangan Sepudin dan Kotima mendapat bantuan beasiswa untuk bisa meraih impiannya untuk berkuliah. Pihak sekolah juga menggalang bantuan dana dalam meringankan biaya persiapan Haidar menuju keberangkatannya ke luar negeri. Pimpinan madrasah, sebagai orang tua, sebagai guru, merasa bangga punya siswa yang cerdas tentunya, yang ulet dan yang punya kemampuan dan kemauan yang tinggi. Dia memang kalau saya melihat dari kebiasaan, dia adalah siswa yang unik, siswa yang cerdas, siswa yang punya keinginan tinggi. Haidar akhirnya memantapkan diri untuk menempuh pendidikan di University of Toronto, Mississauga, Kanada dengan jurusan Studies in Social Science. Kisah kesuksesan Haidar bisa menjadi batu loncatan siswa di seluruh penjuru negeri untuk terus berusaha mengejar impian mereka. Sugihartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Lebih dari 500 seniman mengikuti pagelaran tari di Kabupaten Klaten. Ajang itu untuk menyemarakan Hari Tari Dunia sekaligus melestarikan budaya. Diiringi alunan musik gamelan, pagelaran tari ini berlangsung di Manis Renggo, Kabupaten Klaten. Berganti, kelompok tari mempertontonkan kebolehan mereka dalam menari. Pementasan tari ini untuk menyemarakan Hari Tari Dunia sekaligus melestarikan budaya. Lewat wadah ini menjadi ruang kreasi untuk menampilkan pertunjukan seni budaya. Ada lebih dari 500 seniman dari seluruh kalangan memeriahkan ajang ini. Mereka datang dari 20 sanggar tari yang tersebar di Klaten, Solo, Semarang, Banyumas, dan Yogyakarta. Kegiatan ini memang untuk mengakomodasi dari teman-teman sanggar, seniman, dan yang lain yang mereka proses tetapi tidak ada wadah untuk mempresentasikan sebuah karya atau mempresentasikan dari proses latihan itu, sehingga kami membuat sebuah kantong budaya sehingga ini berguna untuk teman-teman sanggar dan seniman yang lain. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disbud Porapar Klaten menjelaskan kegiatan ini untuk mewadahi seniman dan melestarikan seni budaya. Peringatan dalam tari dunia ini juga kami sangat membanggakan, tentunya bisa mencari bibit-bibit unggul yang manakala ini tentang seni budaya ini harus kita bangkitkan kembali, karena pelaku-pelaku seni ini kalau tidak kita mencari bibit yang mungkin dari usia dini, tentunya mungkin ini juga akan punah. Pemerintah setempat akan memadukan seluruh sanggar tari di Kabupaten Klaten untuk mengembangkan potensi budaya setempat. Krishna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.
Suasana kawasan wisata Kota Lama Semarang semakin semarak dengan digelarnya parade sarung beragam motif dan gaya. Acara yang memeriahkan hari ulang tahun Kota Semarang yang ke-476 itu diikuti lebih dari 400 peserta. Ratusan orang dari ASN, masyarakat, dan pelajar memeriahkan parade sarung di kawasan wisata Kota Lama Semarang. Tepatnya di depan Taman Sri Gunting, 476 peserta bergantian melanggak lenggok di panggung untuk memamerkan ragam kreasi sarung. Ada motif batik jarik hingga sarung yang dibentuk celana atau rok. Serta juga menambahkan beragam aksesori untuk menyesuaikan tema busana mereka, seperti membawa keranjang berisi sayuran. Wali Kota Semarang berharap parade ini bisa mengenalkan sarung dan mendorong UMKM untuk berkreasi. Apalagi belum lama, Presiden Joko Widodo telah menetapkan 3 Maret sebagai Hari Sarung Nasional. Ini juga melakukan sosialisasi tentang sarung. Tadi sudah sampaikan sambutan dari Bapak Sekda Provinsi Wakil Gubernur bahwa sarung ini bisa multifungsi gitu ya, bisa dipakai untuk bawahan seperti ini, tapi tadi juga bisa untuk selimutan dan sebagainya gitu. Dan ini ada mensosialisasikan di mana ini juga salah satu peran untuk melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM yang diharapkan dengan Parade sarung ini juga dalam rangkaian Semarak HUT Kota Semarang ke-476. Selain parade sarung, Kota Lama Semarang juga dimeriahkan pameran kuliner, fashion, perikanan, pertanian, literasi, hingga pendidikan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.